Mengapa kita perlu beribadah, berdoa, membaca kitab? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu mengapa kita harus beribadah, berdoa, membaca Alkitab, firman Tuhan? Siapa yang tahu? Mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus membaca kitab? Siapa yang tahu? Oke, Ibu, apakannya kalau memang nggak tahu. Nah, mengapa kita beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan? Yang pertama, bahwa beribadah itu adalah tindakan menghormati, memuji, dan menyembah Tuhan. Kan setiap hari Minggu kan kita harus beribadah ke gereja kan? Iya, Ibu. Siapa di sini nggak gereja yang hari Minggu? Ada 7. Pasti semua kan? Nah, kalau beribadah itu kita menunjukkan hormat kita kepada Tuhan, bahwa itu sebagai tugas kita sebagai umat Kristiani. Kita itu sudah tujuan kita untuk beribadah, memuji Tuhan, karena Tuhan menyuruh kita untuk beristirahat, untuk beribadah pas hari Minggu. Nah, bahwa beribadah kita juga dapat menerima berkat dari Tuhan, menerima apa lagi? Menerima berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Oke, lanjut. Baru berdoa itu, mengapa kita harus berdoa? Karena itu salah satu rasa apa? Rasa syukur kita kepada Tuhan kan? Dan salah satu alat komunikasi kita untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Nah, bahwa berdoa itu kita bisa misalnya minta pertolongan dari Tuhan, atau misalnya dari rasa syukur kita. Jangan semena-menanya kita misalnya lagi bahagia, kita lupa dengan Tuhan. Ketika kita mempunyai masalah, kita langsung menyembah Tuhan. Nah, bila kita tidak mempunyai masalah, kita langsung lupa dengan Tuhan. Tidak boleh seperti itu ya. Nah, membaca kitab. Mengapa kita membaca kitab? Siapa yang tahu mengapa kita membaca kitab? Nah, membaca kitab ini kita harus memahami bahwa firman Tuhan itu sangat berarti bagi kita sebagai pedoman kita sehari-hari, dan itu adalah tujuan kita untuk menjadi anak Tuhan yang teladan. Oke? Dan Ibu mau bertanya, apa sih manfaat ibadah? Apa manfaat ibadah? Mengapa kalian semua datang ke gereja? Apa manfaat kalian datang ke gereja itu? Siapa yang tahu? Oke, bagus. Siapa lagi yang tahu? Apa manfaat kita datang ke gereja? Untuk menghapus dosa-dosa kita, ya kan? Jawab dulu deh. Iya. Kita datang ke gereja untuk menghapus segala dosa-dosa kita kan? Iya. Karena kita sebelum lahir pun kita adalah manusia yang berdosa. Dan tempat kita untuk berdoa itu apa juga? Manfaat berdoa, manfaat firman Tuhan itu apa? Kalau manfaat berdoa itu kita dapat mengapa kita berdoa? Coba siapa tahu manfaat berdoa? Masa nggak tahu? Kalau saudara nggak tahu manfaat berdoa? Membaca firman Tuhan, berdoa. Apa tantangan
kalian. Tantangannya kan, misalnya gak ada waktunya untuk beribadah. Siapa di sini mementingkan gamenya dibandingkan membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah? Dia hari Minggu pas walaupun libur, dia mementingkan gamenya, handphonenya. Dia tidak mau lagi beribadah ke Tuhan. Siapa di sini yang mementingkan gamenya, tidak mau lagi beribadah ke Tuhan, membaca firman Tuhan nggak mau lagi, berdoa nggak mau lagi? Siapa di sini yang sering main game, main handphone? Mungkin rata-rata lah ya semua. Oke, baik. Di sini tantangan kita harus merupakan atau kita harus fokus terhadap Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, Ibu mau bertanya, bagaimana cara kita untuk mengatasi tantangan tersebut? Mengatasi tantangan tersebut. Bagaimana cara kita? Oke, bagus. Nah, Ibu mau menjawab ya. Dan bagaimana cara kita untuk mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama, prioritaskan waktumu untuk Tuhan. Jangan lagi main game, jangan lagi terlalu banyak bermain dibandingkan untuk menyembah Tuhan. Oke? Yang kedua itu cari dukungan. Misalnya kita mencari sumber-sumber yang lain dari buku, dari majalah. Kita harus tahu mengenai firman Tuhan. Oke? Yang ketiga itu variasi ibadah. Variasi ini adalah kita untuk beribadah di gereja yang berbeda, mengikuti acara rohani seperti PA. Siapa tahu artinya PA? Pendalaman Alkitab. Siapa sudah mengikuti PA? Oke, di situ adalah cara kita untuk lebih dekat lagi terhadap Tuhan. Nah, Ibu mau kasih kerja kelompok nih. Ibu mau ini dari lesson sini, lesson 1, lesson 2, satu kelompok. Dan yang lesson 3 ini dan lesson 4 adalah 2 kelompok. Oke? Ibu ngasih ini. Ibu ngasih misalnya ada soal masih menjawabkan. Oke? Siapa ngerti? Ada yang nggak belum ngerti? Ngerti semua kan? Nah, kelompok 1, kelompok 2 di sini dulu deh, bergabung. Di sini kelompok 1, kelompok 2 di sini. Nah, kelompok 2 sudah deh, biar apa? Ini kan kelompok 1 kan? Ini kelompok 2 kan? Sudah deh, bekerja sama. Misalnya ditempel-tempel ya, ini ada lem. Ditempel, misalnya jawabannya pertanyaan segini, tidak ada dengan jawabannya, betul kan? Di samping jawabannya, di sampingnya lagi pertanyaannya. Ini pertanyaan.